harus introspeksi ya, dengan ada apa dengan perasaan saya, ada apa dengan sikap saya, kenapa saya selalu membenci orang, berarti hatimu yang bermasalah gitu sayang. Abang R, terima kasih. Halo Mama Dika, salam subuh sayang. Iya betul ya Bunda Kina. Tapi orang bahagia itu tidak pernah mengurusi hidup orang lain. Ketika kita hidupnya selalu kepo dengan hidup orang, nah hatinya bengkok katanya. Ketika orang selalu kepo dengan hidup orang, selalu julid, selalu jahat dengan kehidupan orang, itu artinya orang tersebut nggak bahagia hidupnya ya. Ketika orang tersebut hidupnya bahagia, dia tidak punya waktu mengurusin orang lagi ya. Dia fokus dengan kebahagiaan dia sendiri tanpa harus menoleh, apalagi mencari keburukan orang. Nggak penting gitu ya, yang penting mulus itu baru keren ya. Apanya yang ditutup bang, kan ini kan sudah ditutup, kagak kelihatan udah ditutup juga. Kak Kinana udah imsak ya Kak Kinana. Abang A tuh, Pak A tuh pakai apa wajahnya? Sayang, saya perawatan di klinik Natasha sayang. Makanya banyak sekali ya brand-brand yang mau nyuruh aku jualan krim, jualan pemutih ketek. Jadi gue ya ketek kayak gini nih membawa duit, tahu nggak sih kalian, membawa berkah ya. Aja nyari duit susah, lalu kayak gini aja gue ketek gue ya banyak yang melirik brand-brand pemutih ketek yang mau membayar saya mahal untuk di endorse ya, di endorse jadi brand ambassador. Tapi saya nggak mau sayang, kenapa ya, karena saya tidak memakai krim tersebut. Makasih abangku. Ibu ini mirip yang lagi viral sama Pak Lur lo, justru aku ketinggalan berita sayang. Di mana itu beritanya? Pak Lurah siapa ya? Mengirim hati, makasih sayangku. Berkah selalu, berkah selalu. Aku mah nggak tahu. Ntar aku cari ya, mirip yang lagi viral sama Pak Lurah. Di mana itu beritanya ya? Enjoy beb, iya, aku mah selalu bahagia. Hidup aku alhamdulillah ya bang, selalu bahagia. Walaupun saya bukan orang kaya, setidaknya saya orang bahagia. Karena orang kaya belum tentu bahagia ya sayang. Orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Ada juga orang yang biasa-biasa aja tapi kehidupannya bahagia karena jiwanya tenang, hatinya tenang ya. Kak Pibot, apa betul? Makasih Bang R. Berkah selalu Bang R. Ya kalau kau melihat saya, ambil yang baik-baiknya, hilangkan yang jelek-jeleknya. Bercandu bahagia. Oh, tetap bahagia dong Bang. Apapun keadaan kita, kita harus bahagia ya. Aku yang nggak bahagia itu ketika saya menyakiti orang lain, saya nggak bahagia. Karena ketika saya, contoh gini ya sayang, aku tuh kadang ya ada saudara saya yang mau ngutang-ngutang ya, yang mau ngutang. Aku mah orang, aku tuh nggak tegaan ya, aku jadi orang tuh nggak tegaan. Kalau orang butuh, aku pasti saya pinjemi ya, apalagi saudara sendiri gitu loh. Aku kadang mikir kayak gini, aku aja kalau butuh ya, ada orang yang minjemi itu rasanya ya aduh bahagia banget gitu, rasanya orang butuhkan seperti apa gitu loh. Tapi ada satu hal lagi yang saya nggak suka, ketika orang itu tidak sportif ya. Saya kasih satu kali dua kali ya, kasih pinjaman satu kali saya masih percaya, dua kali saya masih percaya, ketiga kali saya sudah dihianati, saya sudah hilang kepercayaan saya. Bukan berarti saya tega ya, contoh kalau ada orang yang mau ngutang sama aku ya, kalau sekali dua kali saya kasih, tapi begitu susah untuk ngembaliin, itu yang saya nggak suka. Aku tuh orangnya sportif, aku tuh nggak tegaan ya. Ketika sudah mengecewakan ya, kalau dia mau ngutang lagi, saya mending kasih duit ya, tapi semampu saya, maksudnya ya, saya memberi semampu saya. Aku lebih baik memberi tapi tidak bermasalah dengan utang-utang lagi. Karena apa, yang namanya orang hutang itu ya sayang, nantinya kalau dikasih jadi musuh, saya nggak dikasih juga musuhi
kita sendiri ya, minta uang kita sendiri itu seperti pengemis. Jadi kalau ada orang yang mau ngutang-ngutang nggak usah dikasih ya. Mending dikasih, maksudnya nggak usah dikasih utangan. Cukup baik. Enggak, saya bukan orang baik bang ya. Serius, saya bukan orang baik, tapi saya tahu cara memperlakukan orang dengan baik gitu. Orang baik sama saya jauh lebih baik ya. Ketika ada orang yang jahat sama saya blokir sayang. Ya betul ya bun, hapus. Memutus silaturahmi betul. Utang piutang itu memutus tali silaturahmi ya. Ketika kita baik sama saudara terus ada istilah utang piutang, di situ langsung timbul permusuhan ya. Terus ketika kita baik sama temen ya, kita baik sudah seperti saudara, tapi terjerat hutang piutang yang ada jadi musuh sayangmu. Kita mending kok dianggap kejam, tidak memberi, tapi akhirnya tidak terjadi permusuhan daripada dikasih hutang yang ada nanti musuh ya. Ketika kita nagih uang sendiri lah, kadang yang ditagih lebih serem daripada yang nagih. Kita minta uang sendiri tapi dia itu jawabannya lebih serem ya, kayak kayak kita itu seperti pengemis. Jadi aku kalau punya duit ya, kalau mampu ya saya bantu, mending saya bantu daripada ngutangin. Nah kan, Bang R, makasih berkah selalu. Mabuk, sorry bang, gue bukan perempuan yang suka mabuk ya. Mabuk canda. Betul, setuju, ini mah edukasi aja buat kalian ya. Oh, jangan pakai namaku dong. Nama yang mana? Nama yang mana? Aku mah cuma sedikit sedikit edukasi aja, kagak ada cinta-cintaan. Aku mah udah tua, nggak mikir. Ya, edukasi apa aja lah tentang permasalahan kehidupan. Aku mah orang yang sudah kenyang dengan pahit manisnya kehidupan. Kalau mau sharing-sharing, boleh dong. Sharing apa aja. Asal jangan sharing kalau kagak punya duit gimana gitu. Ya aku jawabnya ya, lu pelihara tuyul kan. Tuyul second nggak apa-apa second. Aku aja lagi nyari tuyul second belum dapat nih. Kalau ada info kan ya sayang. Second yang berambut. Soalnya saya nggak suka yang botak, saya mau cek. Aduh ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ini subuh ya? Subuh belum sih? Jam berapa sih? Aku mau lihat jam dulu. Aduh. Udah subuh ya rupanya. Wanita manakah? Subuh lagi azan. Kita berhenti dulu ceramahnya ya. Ceramahnya dilanjut nanti. Coba kita kalau kasih subuh besok malam lanjut lagi, iya dong. Subuh ya sayang, turun dulu ya sayang, jangan lupa sholat subuh ya. Sholat dulu ya. Inna sholata tanhari anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Dan apapun dosa kita tetap jangan tinggalkan sholat.